Assalamualaikum dan halo semuanya. Semoga kalian selalu sehat dan dilancarkan segala rezekinya dimanapun kalian berada. Film yang akan kita bahas kali ini berjudul Rasa Fati yang rilis di tahun 2024. Film ini merupakan film misteri India yang menceritakan kisah cinta yang dibalut dengan kematian misterius di 10 tahun silam. Rasa Fati adalah film India berbahasa Tamil yang disutradarai Santa Kumar dan dibintangi Arjuna sebagai tokoh utamanya. So, untuk lebih jelasnya langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Tahun 2009, film dibuka dengan adegan di mana seorang subinspektur polisi bernama Parasu bermohon agar tidak dipenjara karena telah melakukan pembunuhan. Namun karena memang terbukti bersalah, inspektur polisi bernama Sundar mengatakan jika pembelaan tersebut hanya bisa dijelaskan di pengadilan. Singkatnya, karena tidak mau melibatkannya dalam tugas kepolisian, Sundar mengatakan jika Parasu hanya boleh bertugas jika kasusnya sudah benar-benar terselesaikan. Kantor polisi Sundar menugaskan semua personil melakukan patroli atas perintah komisaris. Namun di tengah pengarahan yang disampaikan, Sundar sedikit terkejut karena Parasu sudah berada di hadapannya. Tidak mau ambil pusing, Sundar langsung memerintahkan Parasu segera pergi meninggalkan kantor polisi. Namun naas saat semua personil sudah tiada, Sundar tidak menyadari jika Parasu akan menyelinap masuk dari pintu belakang. ஸ்டேஷன்ல இருக்கிற எல்லாரும் கிளம்பியாச்சோ? Saat Sundar sedang berada di kamar mandi, Parasu diam-diam mengganti senjata api miliknya dengan senjata api milik Sundar. Dan ketika sudah keluar dari kamar mandi, Parasu langsung melepaskan timah panas dan menewaskan Sundar dengan senjata tersebut. Dengan cepat Parasu meletakkan sebuah kain dan membersihkan sidik jarinya. Dan untuk menghilangkan barang bukti, Parasu membuat seolah-olah kematian Inspektur Sundar terjadi karena kelalaiannya sendiri saat membersihkan senjata api. Singkatnya, setelah kematian Sundar, kasus kejahatan yang dilakukan Parasu akhirnya redup begitu saja. Dan karena tidak ada lagi yang mengetahui kartu asnya, Parasu kini bisa kembali melanjutkan karirnya di Departemen Kepolisian. 10 tahun berlalu, tepatnya di tahun 2019, seorang pria bernama Siva pulang ke kampung halamannya untuk membeli bahan baku obat-obatan. Dari percakapan singkat yang dilakukannya dengan masyarakat sekitar, diketahuilah jika Siva adalah seorang dokter dan juga ahli bela diri. Setelah semua urusannya selesai, Siva melanjutkan perjalanan ke daerah Kodaikanal yang menjadi domisili tempat melakukannya praktik. Dan di tengah perjalanan, Siva juga sempat berhenti karena melihat sampah yang berserakan di sebuah jembatan. Tidak memperdulikan siapa yang membuangnya, Siva dengan ikhlas membersihkan pecahan botol dan plastik makanan yang terbuang berserakan. Dan dari sini tersimpullah jika Siva memiliki jiwa besar dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Bersamaan dengan dirinya yang ingin melanjutkan perjalanan, Siva sempat terpaku melihat seorang wanita yang sedang menangis di dalam bus. Dan seakan peduli dengan nasib wanita tersebut, Siva memberikan isyarat untuk tidak terlarut dalam kesedihan. Tiba di tempat praktiknya, Siva langsung disambut oleh beberapa pasien mulai dari para pemuda sampai tokoh masyarakat. Dari sini bisa disimpulkan jika Siva adalah seorang dokter yang sangat dihormati dan dibutuhkan oleh banyak orang. Siva kedatangan seorang pria parubaya yang memintanya mengobati putrinya yang sering melihat hal-hal gaib saat sedang tertidur. Pria tersebut mengatakan jika selama ini mereka sudah membawa sang putri ke seorang dokter psikiater bernama Sailaja. Namun karena sudah 2 bulan tidak bisa dihubungi, mereka pun memutuskan untuk membawa sang putri kepada Siva. Tidak ada niat melanggar kode etik profesi, Siva mengatakan jika ia tidak bisa menangani tanpa persetujuan dokter Sailaja. Dan kebetulan jika saat ini dokter tersebut sedang berada di Chennai, Siva menyarankan jika sebaiknya mereka menunggu kedatangannya. Wanita di dalam bus yang sempat dilihat Siva ternyata adalah seorang manajer restoran yang baru saja tiba dari kota Coimbatore.
Wanita tersebut bernama Surya dan pertemuan pertamanya dengan Siva ternyata mampu membuatnya terpaku seorang diri. Pagi hari pria Parubaya kembali mendatangi Siva dan mengatakan jika ia tidak punya solusi lain untuk mengobati sang putri. Dan atas saran Siva tadi malam mereka ternyata sudah menelpon dokter Sailaja untuk meminta izin peralihan pengobatan. Setelah dilakukan pengecekan, Siva menyadari jika dokter Sailaja telah melakukan kesalahan dalam diagnosa. Selama ini beliau memvonis jika putri si pria Parubaya mengalami skizofrenia atau kecemasan yang berlebih. Namun jika dilihat dari gejala yang ditimbulkan, ternyata penyakit yang diderita hanyalah gangguan pencernaan yang membuat infeksi pada lambung. Dengan tidak mengeluarkan biaya berlebih, Siva menyarankan agar anak perempuan tersebut lebih menjaga pola makan. Dan tanpa mengkonsumsi obat-obatan yang sangat mahal, Siva mengatakan jika bawang putih adalah obat paling mujarab yang bisa menyembuhkan penyakitnya. Dari semua tindakan yang dilakukan Siva, semakin terbukti jika masyarakat Kodaikanal sangat menghormati dan menghargai jasa Siva. Tidak hanya mementingkan materi, Siva selalu memberikan win-win solution kepada siapa saja yang membutuhkan pertolongannya. Di pertemuan kedua mereka, Surya akhirnya mengetahui jika pria yang menyemangatinya malam kemarin adalah Siva. Dan hal tersebut disadari dengan lukisan tato yang sempat dilihatnya di lengan Siva. Usut punya usut, ternyata tato tersebut adalah sebuah lambang yang mencerminkan kesedihan di masa lalu. Dan ternyata bukan hanya Siva, Surya juga memiliki tato yang sama di lengan kanannya. 10 tahun setelah kematian Sundar, Parasu kini menjabat sebagai inspektur polisi dan mendapatkan tugas di Kodaikanal. Datang dengan menggunakan jeep kantor, Parasu disambut baik oleh subinspektur bernama Ganesh. Seperti menunjukkan jika dirinya paling berkuasa, Parasu ternyata tidak memiliki sifat baik kepada para anggota polisi. Pernah dalam sebuah momen ia dengan sengaja mempermalukan salah satu anggotanya di hadapan masyarakat yang sedang membuat laporan pengaduan. Intinya selama menjadi inspektur polisi, Parasu tidak segan-segan membuktikan jika dirinya adalah personil paling berkuasa. Ia tidak peduli dan selalu memperlakukan bawahannya secara sesuka hati. Melihat tindakan tersebut, Ganesh hanya bisa menyemangati para polisi lain untuk lebih bersabar. Dan walaupun begitu, sistem kepolisian memaksa mereka harus melayani para pejabat dengan pangkat yang lebih tinggi. Satya mendapatkan telepon dari dokter Sailaja yang ternyata sudah mengetahui jika pasiennya telah diambil alih. Dan setibanya di tempat praktik, Satya kemudian menjelaskan sesuatu yang sedikit menyentuh hati Sailaja. Seorang tenaga kesehatan seharusnya memberikan pelayanan tanpa memperdulikan materi. Dan karena pada dasarnya memberikan yang terbaik bukan berarti harus mempersulit pasien dengan hal-hal yang memberatkan. Dalam kasus pria Parubaya kemarin, Satya mengatakan jika Sailaja kurang memahami akar masalah yang dihadapi pasiennya. Dan alhasil karena diagnosa yang salah, orang tua pasien telah kehabisan banyak uang untuk mendapatkan kesembuhan putrinya. Ketika hendak meninggalkan kediaman dokter Sailaja, Satya tanpa sengaja berpapasan dengan Parasu yang juga ingin berkonsultasi. Namun berbeda halnya dengan Satya yang tidak ambil pusing, Parasu malah tidak senang dan memperhatikan Satya dengan tatapan sinis. Datang sebagai pasien, Parasu berkonsultasi jika ia memiliki gangguan mental yang sudah dideritanya sejak masih duduk di sekolah dasar. Dan tanpa menceritakan kronologi yang sebenarnya, Parasu kemudian meminta dokter Sailaja menyiapkan obat-obatan yang biasa dikonsumsinya selama ini. Parasu mengunjungi resort dan memesan makanan yang tidak ada di dalam daftar menu. Dan karena keinginannya tidak terpenuhi, Parasu sangat marah kepada pihak manajemen resort. Saat hendak pergi bekerja, Parasu melihat Surya sedang duduk sendirian di tepi danau. Maksud hati ingin menemaninya, Surya malah mengatakan jika ia hanya ingin sendiri dan tidak mau diganggu. நான் தனியா இருக்க தான் வந்தேன் ப்ளீஸ்
Saat Parasu sudah meninggalkan lokasi, Siva yang juga kebetulan lewat dari tempat tersebut datang dan mengobrol panjang lebar dengan Surya. Dan merasa nyaman dengan kedekatan yang terjadi, Surya mengatakan jika ia ingin bermain ke klinik milik Siva. Naas ketika melintasi kawasan hutan, kedekatan di antara keduanya malah disaksikan langsung oleh Parasu. Dan dari sini terlihat jelas jika Parasu sangat cemburu dengan hubungan keduanya. Merasa nyaman dengan perhatian yang diberikan Siva, Surya tak segan mengatakan jika ia telah menaruh hati. Dan bak gayung tersambut, Siva ternyata juga merasakan perasaan yang sama kepada Surya. Malam hari Surya memutuskan untuk tidak pulang dan bermalam di klinik. Namun entah mengapa saat pagi menjelang, Surya malah menangis begitu mendapati dirinya telah buang air kecil di tempat tidur milik Siva. Merasa bersalah dengan hal tersebut, Surya akhirnya menceritakan sebuah kisah yang menjadi alasan kesedihannya saat tiba di Kodaikanal. Sekitar 1 tahun silam, Surya yang masih menjadi seorang manajer di sebuah restoran pernah dijebak oleh rekan kerjanya yang berniat melakukan hal tidak senonoh. Malam itu saat dirinya menghadiri pesta di sebuah klub, salah satu rekannya berniat membuat Surya kehilangan kesadaran di bawah pengaruh alkohol. Namun sebelum hal itu terjadi, Surya langsung menyadari dan bangkit mempermalukan pria tersebut. Alhasil karena tidak terima, pria itu langsung melemparkan botol minuman ke arah Surya. Dan naas kaca dari pecahan botol malah merobek perut Surya di bagian samping. Trauma mendalam ditambah luka yang diderita akhirnya membuat Surya mengalami kecemasan berlebih. Dan yang paling parahnya lagi, kecemasan tersebut membuat Surya sering keceplosan dan tidak bisa mengkontrol buang air kecil saat sedang tertidur. Beberapa hari melakukan pendekatan, baik Surya maupun Siva sama-sama merasa nyaman dengan ikatan yang terjalin. Dan walaupun tidak pernah menyatakannya secara langsung, namun bisa dipastikan jika keduanya sudah memiliki perasaan saling jatuh cinta. Pernah dalam sebuah momen, Siva melihat kawanan anak muda yang berasal dari luar kota membuat kerusuhan dengan membuang botol minuman keras di kawasan hutan. Dan karena hal itu membahayakan satwa liar yang melintas, Siva langsung menegur mereka dengan sangat keras. Karena tidak mengindahkan perintahnya, Siva yang kalap akhirnya menghajar para pemuda dengan sangat beringas. Dan dengan keahlian bela diri yang dimiliki, Siva dengan mudah melumpuhkan para pemuda yang jumlahnya mencapai 6 orang. Lagi-lagi melihat kedekatan Siva dan juga Surya, Parasu merasa jengkel dan menjadi sangat cemburu. Dan tanpa disadari, hal itu membuat penyakit Parkinsonnya seketika kambuh dan tidak terkendali. Pulang ke rumah, Parasu mencari sebuah foto di dalam laci dan membakarnya di halaman rumah. Dan setelah diamati dengan sangat teliti, ternyata foto tersebut adalah foto Surya yang berpose di kawasan hutan Kodaikanal. Para pemuda yang diinterogasi akhirnya buka suara dan mengatakan jika mereka adalah pembunuh bayaran yang berasal dari Chennai. Ditugaskan oleh Dr. Sailaja, mereka diminta membunuh seorang pria bernama Suresh. Usut punya usut terungkap jika Suresh adalah suami Dr. Sailaja yang merupakan seorang pengusaha. Dan karena selama ini tidak pernah merasakan kebahagiaan berumah tangga, Sailaja berencana membunuh sang suami demi bisa hidup bahagia bersama pria lain. Tidak serta-merta menahan Sailaja dengan kasus tersebut, Parasu malah menyatakan kekagumannya karena Sailaja berani mengambil keputusan yang tepat. Teringat dengan kejadian di masa lalu, Parasu mengatakan jika dahulu sang ibu berani mengambil keputusan seperti ini, kemungkinan beliau masih hidup dan menjalani kehidupan bahagia bersama dirinya. Dengan mempertimbangkan segala konsekuensi, Parasu mengatakan jika ia tidak akan melaporkan rencana pembunuhan yang dilakukan oleh Sailaja. Namun sebagai timbal baliknya, Sailaja harus mau tinggal bersama dirinya dan seolah-olah menjadi sosok ibu yang sudah lama tiada. Sambil mengungkapkan jika mata Sailaja sangat mirip dengan mata sang ibu, Parasu akhirnya menceritakan masa lalu yang membuatnya mengalami gangguan kesehatan sampai sekarang ini. Dahulu sang ayah yang merupakan seorang pemabuk kerap sekali melakukan KDRT kepada sang ibu. Dan puncak dari insiden tersebut, sang ibu yang tidak tahan akhirnya melakukan bunuh dengan cara memboker diri.
Namun bukan hanya beliau saja yang tewas, sang ayah juga ikut tewas dalam tragedi tersebut. Dan alhasil karena kejadian pahit yang dilihatnya secara langsung, Parasu kini menjadi trauma saat melihat orang lain merasakan kebahagiaan. Di sisi lain, kecemburuan Parasu terhadap Siva semakin tidak karuan setelah melihat kemesraannya dengan Surya. Pernah dalam sebuah momen, Parasu dengan sengaja mengirimkan seorang PSK untuk memancing kemarahan Surya. Akan tetapi karena bukan seorang wanita pencemburu, jebakan tersebut malah tidak berdampak sama sekali. Bahkan dengan melakukan tindakan seperti itu, Surya akhirnya menyadari jika Parasu memang tidak senang dengan kedekatannya dengan Siva. Break பண்ண சொன்னாங்க. யாருன்னு மட்டும் கேட்றாதீங்க. Seolah sudah mengetahui masa lalu Siva, Parasu mendatangi kediaman Surya dan memberitahukan jika dahulunya Siva adalah seorang narapidana karena kasus pembunuhan. Dan terkejut dengan informasi yang disampaikan, Parasu menantang Surya agar segera membuktikannya secara langsung. Karena dari awal Siva tidak pernah menceritakan masa lalunya, Surya akhirnya memutuskan membuktikan apa yang dikatakan oleh Parasu. Dan bersamaan dengan cerita yang disampaikan, scene flashback beberapa tahun silam kemudian diperlihatkan. Sejak ditinggal kedua orang tuanya, Siva remaja tinggal bersama sang kakek di daerah Teni. Menguasai ilmu perobatan dan seni bela diri, beliau sering mengatakan jika kedua hal tersebut adalah warisan keluarga yang harus dijaga Siva sampai keturunan selanjutnya. Setelah beliau meninggal, Siva yang sudah menguasai kedua ilmu tersebut memutuskan melanjutkan pendidikan dengan mengambil kuliah kedokteran. Dan bertepatan dengan dirinya yang sudah menjadi mahasiswa, Siva bertemu dengan teman lamanya bernama Ilango yang sedang mengambil kuliah jurusan hukum. Untuk memenuhi kebutuhan hidup dan sekaligus menambah pengalaman, Siva bekerja paruh waktu di rumah dosen sekaligus dokter bernama Sangkar. Dan tanpa diketahui oleh Tuan Sangkar, Siva diam-diam menjalin hubungan dengan putri beliau yang bernama Chandra. Walaupun Chandra sangat mencintainya, Siva tidak pernah berpikiran untuk mengambil kesempatan dalam hubungan tersebut. Pernah dalam sebuah momen mereka melakukan perjalanan dari Madurai ke Kodaikanal untuk sekedar bersenang-senang. Namun tanpa mengurangi rasa hormatnya kepada Tuan Sangkar, Siva dengan gentle tidak melakukan hal-hal yang tidak senonoh kepada Chandra. Intinya dalam hubungan yang terjalin, Chandra sangat bersyukur karena Siva selalu menjaganya dengan baik. Dan walaupun orang tuanya belum mengetahui hubungan mereka, namun Chandra berjanji jika ia akan menjadi pendamping hidup bagi Siva. Saat sedang makan malam bersama, Ilango dan juga Siva sama-sama mendengar suara ledakan yang bersumber dari Gunung Madurai. Usut punya usut, ternyata saat ini ada seorang anggota dewan yang berusaha menjarah batu-batuan pegunungan untuk membangun sebuah proyek properti. Namun karena berdampak buruk bagi masyarakat, Ilango terpaksa mengumpulkan semua warga agar sama-sama membuat petisi demi bisa menghentikan proyek tersebut. Salah satu warga yang tidak setuju dengan tindakan Ilango melaporkan kejadian itu kepada anggota dewan. Dan karena tidak punya pilihan lain, anggota dewan terpaksa mengirim beberapa pembunuh bayaran untuk menewaskan Ilango. Di hari terjadinya pembantaian, Siva sebenarnya juga berada di TKP bersama Ilango. Namun karena sedikit lengah, Siva tidak bisa menyelamatkan sahabatnya ketika para pembunuh bayaran membantai leher Ilango dari belakang. Alhasil karena ingin membalas perbuatan mereka, Siva langsung merebut senjata tajam dan membantai salah satu pembunuh bayaran sampai tewas seketika. Pada dasarnya karena yang dihadapi adalah orang berkuasa, Siva tidak bisa melawan begitu mengetahui kronologi kematian Ilango telah direkayasa. Dan yang paling malangnya, kepolisian malah menjadikan dirinya sebagai tersangka pembunuhan. Alhasil karena tindakan tersebut, Siva terpaksa harus mendekam di penjara selama beberapa tahun. Dan mengetahui sang kekasih tak bisa lagi bersamanya, Chandra sangat bersedih dan terlihat berputus asa. Beberapa tahun di penjara, Siva mendapatkan kabar jika Chandra telah menikah atas perjodohan keluarga. Dan mendapatkan olok-olokan dari napi lain, Siva melampiaskan kekecewaannya dengan menghajar mereka semua.
Naas saat sedang melakukan pertempuran, Siva tanpa sengaja menendang kepala sipir dengan sangat keras. Dan alhasil karena tindakannya, sipir tersebut kemudian mematahkan pergelangan kaki Siva hingga ia menderita pincang sampai sekarang ini. Kenangan indah di kota Kodaikanal bersama Chandra membuat Siva memilih bertempat tinggal di tempat tersebut. Dan setelah terbebas, Siva memutuskan membuka klinik kesehatan agar bisa membantu orang-orang demi mendapatkan kesehatan dengan biaya murah. Intinya selama di Kodaikanal, Siva dengan ikhlas memberikan pengabdian yang terbaik untuk melayani masyarakat. Dan meneruskan semangat sahabatnya Ilango, Siva juga berjanji akan selalu menjaga kelestarian lingkungan demi keseimbangan alam. Niat hati ingin menjauhkan Surya dari Siva, Parasu malah menyaksikan jika keduanya kini semakin dekat. Dan tidak terima dengan hal tersebut, Parasu akhirnya pulang dengan kekecewaan yang sangat dalam. Sadar jika hubungan mereka terganggu dengan kehadiran Parasu, Surya meminta Siva menyelesaikan masalah tersebut. Dan setelah melakukan panggilan telepon, Parasu akhirnya memerintahkan Siva mendatangi rumah dinas untuk membicarakan semuanya. Parasu mendapatkan perintah dari komisaris untuk mengamankan daerah Kodaikanal dari kedatangan turis karena adanya virus corona. Dan tanpa memperdulikan telah membuat janji, Parasu langsung bergerak cepat meninggalkan rumah dinas. Beberapa menit setelah kepergiannya, Siva telah sampai di kediaman Parasu. Menerobos masuk ke dalam rumah, Siva sangat terkejut begitu melihat foto pernikahan Parasu yang ternyata mempelai wanitanya adalah Chandra. Parasu tiba di resort Kodaikanal dan memerintahkan pihak resort agar segera melakukan lockdown kepada pengunjung dan petugas dari luar kota. Dan dari semua petugas yang diperintahkan, salah satunya adalah Surya yang diharuskan meninggalkan lokasi Kodaikanal dan kembali ke kota asalnya. Tidak terima dengan perintah tersebut, Surya kemudian melakukan panggilan kepada Siva dan berencana menyingkirkannya. Saat itu juga Parasu akhirnya menantang Siva untuk segera datang menemuinya. Sebelum terjadi pertikaian besar di antara mereka, Parasu terlebih dahulu menceritakan masa lalunya dengan Chandra. Dan bersamaan dengan cerita yang disampaikan, scene flashback 10 tahun silam kemudian diperlihatkan. Selama Siva berada di penjara, Chandra tidak memiliki keberanian menolak saat kedua orang tuanya menjodohkannya dengan personil polisi yang tak lain adalah Parasu. Dan karena hatinya masih terpaku untuk Siva, Chandra sepertinya belum bisa menjadi seorang istri yang baik bagi Parasu. Parasu yang curiga karena Chandra belum mau melakukan hubungan suami istri memutuskan memeriksa barang-barang miliknya. Dan alhasil saat memeriksa koper pakaian, Parasu sangat terkejut begitu melihat foto kemesraan Chandra dengan seorang pria yang tak lain adalah Surya. Latar belakang foto yang berada di kawasan hutan Kodaikanal sempat membuat Parasu curiga jika Siva telah kehilangan kehormatannya. Dan dengan mendiskusikannya kepada Tuan Sangkar, Parasu mengatakan jika mereka telah menipu dirinya. Tidak tahan dengan tuduhan tersebut, Chandra sangat marah dan mengatakan jika apa yang disampaikan Parasu sudah sangat keterlaluan. Dan tidak mau hatinya semakin hancur, Chandra mengatakan jika ia sudah siap jika Parasu hendak menceraikannya. Terbayang dengan masa lalu saat dirinya masih kecil, Parasu tidak mau mengusir Chandra dengan alasan kebahagiaan. Akan tetapi karena merasa tidak bisa membendung kemarahannya, Parasu malah mengatakan jika Chandra sebaiknya melakukan bundi. Tidak menyangka kalau sang istri akan melakukannya, Parasu sangat terpukul begitu mendengar Chandra mengatakan jika ia masih sangat mencintai Siva. Dan sambil melepaskan tali yang telah disimpul, Chandra menyumpahi jika Parasu tidak akan mendapatkan ketenangan dalam kehidupan. Di momen ini barulah terungkap jika Inspektur Sundar kemungkinan ingin menjebak Parasu dengan memanfaatkan kematian Chandra. Beliau berencana membuat sandiwara agar bisa menyingkirkan Parasu dari Departemen Kepolisian karena sifat egoisnya yang selalu berkuasa dalam segala hal. Kembali ke waktu sebenarnya, Parasu kini memancing kemarahan Siva dengan menampar pipi Surya dengan sangat keras. Dan tidak terima dengan tindakan tersebut, Surya akhirnya memutuskan berduel 1 lawan 1.
Setelah terjadi baku hantam yang sangat panjang, Shiva berhasil membunuh Parasu dengan menggunakan ilmu bela diri yang dimiliki. Dan walaupun Parasu adalah atasan kepolisian, Ganesh sepertinya sangat senang dengan kematian Parasu yang selama ini bertindak sesuka hati dengan para bawahannya. Pada akhirnya untuk menghilangkan barang bukti, Ganesh merekayasa kematian Parasu seolah-olah ia baru saja terkena virus corona dan meninggal dunia. Dan bersamaan dengan hal tersebut, film pun berakhir. So, mungkin sampai di sini aja ya cerita kali ini. Makasih banyak yang sudah hadir. Jika ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Saya Ahmad pamit undur diri, tetap hidup sehat. Thanks for watching and see you to the next video. Bye-bye.